Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk hari ini masih di KD aplikasi turunan KD 34 dan hari ini adalah sub KD yang terakhir untuk menentukan fungsi optimum dengan menggunakan turunan fungsi. Jadi optimum ini adalah nilai yang dia bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Baik, insya Allah minggu depan kita sudah bisa ulangan harian ya untuk KD 34 ini. Hari ini sebentar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang pertama menentukan nilai optimum suatu fungsi dengan menggunakan turunan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai optimum suatu fungsi menggunakan turunan. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita akan belajar maksimum minimum fungsi. Sebelumnya kamu harus paham dulu apa itu maksimum dan minimum fungsi. Jadi kalau ada suatu daerah asal S, fungsi S, daerah asalnya F memuat titik-titik C, maka fungsi itu FC adalah nilai maksimum jika FC itu lebih besar dari seluruh fungsi Fx. Jadi untuk semua X yang ada di S tersebut, di hasil fungsi tersebut. Kemudian Fc adalah nilai minimum jika dia yang paling kecil dari seluruh fungsi yang ada di Fx itu untuk semua X di S tersebut. Itu yang dinamakan nilai minimum. Nah, Fc adalah nilai ekstrim yang setelah kita belajar ekstrim itu adalah titik balik, titik belok yang telah dipelajari di minggu lalu pada S jika dia sebagai nilai maksimum dan minimum. Jadi minggu lalu itu ada terselip sedikit dari titik stasioner itu kita dapat menentukan nilai balik maksimum dan minimumnya seperti itu ya. Oke, jadi yang perlu kamu ingat tadi kalau dia maksimum berarti dia yang paling tinggi dari seluruh fungsi Fs, yang minimum dia yang paling kecil gitu kan. Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum apa yang kamu lakukan? Jadi yang pertama itu adalah pengujian turunan pertama untuk mencari titik kritis. Titik kritis itu adalah titik stasionernya. Dengan menyelesaikan F aksen X sama dengan 0. Kemarin kan kita ketika untuk mencari titik stasioner adalah F aksen X sama dengan 0, kita dapat nilai X-nya ya. Oke. Kemudian kita kan menggambar untuk cari fungsi naik turun itu ada sketsanya di garis bilangan, kita akan terbentuk beberapa selang, misalnya positif, negatif, positif gitu ya. Maka kita akan ketemu fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik lagi, atau positif berarti dia fungsinya adalah titiknya titik belok, jadi maksimum gitu ya. Oke. Nah, kemudian tentukan tanda F aksen pada selang tersebut. Nah, kita tahu titiknya berada di mana jika perubahan dari tanda positif ke negatif, berarti dia kan arahnya itu fungsi naik ke turun, berarti itu adalah titik balik maksimumnya. Dia berharga apa? Berharga maksimum. Oke, nah jika fungsi tadi nih di fungsi garis bilangan tadi ada titik negatif kan turun, kemudian ke positif naik, maka itu adalah harga minimumnya, titik beloknya tadi itu, titik baliknya tadi itu adalah harga minimumnya. Oke, nah jika F aksen berubah, tidak mengalami perubahan, itu tidak ada maksimum atau minimum. Itu yang dikatakan kemarin yang positif, jadi titik belok dia. Atau negatif, jadi yang ada belok maksimum atau belok minimum. Artinya kalau dia positif, maksimum, belok maksimum. Kalau dia negatif, terus belok lagi negatif, itu adalah belok minimumnya. Oke, itu dia ya yang perlu kamu pahami dari nilai menentukan nilai maksimum. Dan yang kemudian apa yang kamu lakukan setelah dapat turunan pertama kan kita masih mendapat nilai X stasionernya ya, nilainya. Nah, nilai X yang tadi sama dengan A yang telah kamu dapati tadi itu, kamu sebelum tahu nih nilai maksimum atau minimumnya, kita bisa uji dari turunan untuk menentukan apakah fungsi tersebut maksimum atau minimum. Demikian.
Jadi jika f aksen A lebih kecil dari 0, 2 kali turunan yang keduanya, maka kita nanti akan menemukan nilai balik maksimum. Bukan nilai Y-nya ya, bukan Y maksimum ya, tapi kita menentukan bahwa fungsi ini mempunyai nilai balik maksimum. Jangan hasil turunannya kamu buat jadi nilai maksimumnya. Hati-hati ya. Oke, kemudian fungsi itu jika diturunkan 2 kali, lebih besar dari 0, maka fungsi itu mempunyai nilai balik minimum. Ya, kalau dia lebih kecil dari 0 turunan keduanya mempunyai nilai balik maksimum, kalau dia lebih besar mempunyai nilai balik minimum. Nah, jika setelah kamu turunkan 2 kali dari suatu fungsi f aksennya itu sama dengan 0, maka nilai stasioner f(a)-nya itu belum dapat ditetapkan. Ya, dia tidak bisa, harus ditentukan dari uji turunan pertama. Jadi dia nggak bisa. Itu fungsinya misalnya fungsi yang 2 kali turun habis ya sama dengan 0, fungsi konstanta, fungsi konstanta atau fungsi garis linear gitu dia ya. Oke. Baik, itu pengujian di turunan kedua untuk menentukan apakah fungsi itu punya nilai balik maksimum atau minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum ini ketika kamu mengerjakan soal untuk menentukan nilai optimum ada 2 tipe. Jadi ada dia yang ditanya titik balik maksimum, titik balik minimum, tapi ada yang ditanya nilai minimumnya pada saat interval. Hati-hati, dia memberikan batasan domain tertentu, batasan dari misalnya 3 sampai 6. Padahal di situ kita tidak di antara 3 sampai 6 misalnya kita tidak menemukan nilai maksimum karena dia nilai maksimumnya itu ada di titik misalnya titik ke-7, 7, sekian gitu kan. Maka hati-hati untuk menentukan nilainya jika ada interval tertentu. Ini harus ada pengujian titik dari interval tersebut. Nanti kita lihat di contoh ya. Oke. Nah, ini yang perlu kamu perhatikan. Oke, yang perlu diperhatikan. Mudah, soal ini mudah insya Allah karena kita menggunakan turunan pertama biasanya ya. Oke, nilai maksimum suatu fungsi dalam interval tertutup disebut nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum global ya. Oke, kalau dia pada interval tertutupnya itu khusus di situ dia. Oke, nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup tersebut disebut nilai minimum mutlak atau nilai minimum global. Oke, jika pada interval tertutup nilai balik maksimum suatu fungsi bukan nilai maksimum fungsi itu, maka nilai balik maksimum itu disebut nilai balik maksimum relatif atau nilai maksimum lokal. Artinya gini, kamu punya grafik fungsi trigonometri misalnya, sin itu kan continue terus ya, continue terus, dia berulang terus sampai kalau kita tidak batasi kita nggak tahu kapan maksimumnya, dia bisa jadi maksimumnya lebih tinggi di daerah yang tak terhingga itu, kita tidak akan menemukan tak hingganya. Tapi ketika kita kasih interval, misalnya dari 0 sampai 360 derajat, kita akan langsung terbayang kalau Y sama dengan sin X, kamu langsung terbayang maksimumnya itu adalah di titik pada saat dia 90 derajat, 1. Minimumnya itu adalah di titik berapa? Kalau untuk min 270, minus 1. Seperti itu kan kalau dia intervalnya sin. Tapi kalau dia sehingga kalau dibatasi tertentu bisa jadi nilainya karena trigonometri paling tinggi 1 dan min 1 enggak ini ya. Tapi kalau fungsinya misalnya fungsi eksponen bisa jadi dia lebih tinggi ke atas, tidak ada batas di situ. Itu yang disebut nilai minimum kalau di interval tertutup itu dia secara umumnya adalah apa. Tapi kalau dia tidak terbatas, kita tidak bisa menemukan nilai maksimum dan minimumnya. Demikian ya. Oke. Ya. Nah, nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi dalam interval tertutup, misalnya fungsi f(x) kontinu dalam daerah asal df, maka dari A sampai B ini domainnya, maka kita akan mempunyai nilai maksimum dan minimum tertentu dalam interval tersebut. Jadi bisa dapat dua-duanya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kamu ingin menentukan nilai maksimum jika ada intervalnya. Jadi ada interval dari A sampai B. Fungsi f(x) mempunyai nilai maksimum minimum di mana ketika dia berada di antara A sampai B. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan adalah tentukan nilai balik maksimum dan minimum suatu fungsi yang terletak di A sampai B tadi.
Yang kedua, tentukan nilai fungsinya, ujung-ujung intervalnya. Jadi A, substitusikan FA, kemudian ke fungsi Fx, kemudian Fb-nya juga diuji juga nilainya berapa. Nah, nilai-nilai yang diperoleh pada langkah 1 dan 2 dibandingkan, kemudian ditetapkan mana nilai maksimumnya. Jadi belum tentu ujungnya misalnya dari A sampai B, A itu misalnya min 1 sampai 1, belum tentu nilai F1 itu adalah nilai maksimumnya. Bisa jadi F0 adalah nilai maksimumnya. Jadi harus diuji dulu, dicek dulu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Seperti itu. Sampai di sini udah kebayang-bayang ya? Insya Allah ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Ke contoh. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut ke contoh ya. Karena ini mudah insya Allah pembelajarannya. Baik, contoh yang pertama. Nah, di sini, tentukan nilai kritis, maksimum, dan minimum dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada interval. Di situ interval ya, nak, min setengah sampai 2. Artinya, X itu berada di antara min setengah sampai 2. Jadi ini ada intervalnya. Oke. Kalau dia ingin mencari titik kritis, berarti turunan pertama. Itu stasionernya ya. Oke. Kita ambil ini ada min setengah sampai 2 ya. Nilai stasionernya F aksen fungsi tadi, Fx tadi adalah sama dengan 0 diambil. Maka kita dapati nilai X-nya itu adalah 0 dan 1 ya. Min 2x pangkat 3 ditambah x 3x kuadrat, hasil turunan pertamanya adalah min 6x kuadrat tambah 6x, operasi aljabarnya x dikali min 6x tambah 6 sama dengan 0. Maka kamu akan memperoleh nilai x1 sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat titik-titiknya itu, kalau kemarin kan kita hanya dapat titik balik titik stasionernya itu hanya di 01 seperti itu kan, karena dia tidak terbatas fungsinya, kita hanya menentukan naik turun saja maksimum minimum. Nah, di sini dia ada interval tadi antara siapa? Min setengah sampai 2. Maka kita akan batasi sebelum 0 ada titik kritis, titik batas itu adalah min setengah, dan setelah angka 1 ada angka 2. Jadi ada 4 titik yang nanti bisa kamu uji daerahnya. Oke, itu yang titik kritisnya. Beda ya, beda ketika dia tidak ada interval tertutupnya. Baik, untuk mencari nilai maksimum minimumnya tadi kan ada langkah-langkah kan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya mau menentukan nilai stasioner naik, titik balik naik, titik balik maksimum atau minimum. Nah, sekarang dia dibatasi dari min setengah sampai 2. Berarti kamu harus menguji juga nanti di min setengah sama 2. Memasukkan fungsi ketika domainnya itu 0 sama 1, selain itu harus ada min setengah sama 2. Oke, seperti itu. Jadi, masukkan ketika F sama F min setengah. Nah, ini yang perlu diingat. Dia substitusikan kemana? Bukan di hasil turunannya ya, nak. Bukan di hasil turunan ini. Tapi kamu substitusikan ke fungsi awal karena kita ingin mencari maksimum dari fungsi awal, ya, bukan fungsi turunan. Nah, ini kamu masukkan ketika domainnya sama dengan min setengah, min 2 kali min setengah pangkat 3 kan jadi min 1/8 ya, ditambah 3 kali min setengah kuadrat. Jadi min 1/4 kuadrat. Hasilnya adalah, samakan penyebutnya, hasilnya adalah 1. Ya, oke. Ini saya langsung ke hasilnya saja. Lanjut, berikutnya. F0. Ketika F0 berarti hasilnya adalah 0. Nah, F1. Ketika domainnya 1 berarti min 2 tambah 3. Hasilnya adalah 1. F2. F2 kamu dapati hasilnya adalah min 2 dikali 8, min 16 ya, ditambah 3 kali min 2, min 12, hasilnya adalah minus 4. Nah, titik yang kamu dapat dari titik-titik kritis tadi itu adalah titik berapa aja dengan nilainya. Min setengah pasangannya 1. 0 hasilnya 0, 0,0 titiknya. Kemudian 1,1, 2, min 4.
Jadi dari sini kamu bisa kebayang, manakah nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya itu adalah pada saat dia berapa? Pada saat dia satu. Ada berapa titik yang dia posisinya satu? Ada 2 titik. Itu nilai maksimumnya. Pada saat kapan dia minimum? Pada saat nilai Y-nya sama dengan minus 4, yaitu pada titik 2, minus 4. Jadi dari sini kamu bisa dapat nilai maksimumnya berapa? 1. Nilai minimumnya 4. Tapi kalau ditanya nilai titik baliknya itu, titik balik maksimumnya gimana? Titik balik maksimum itu kan dari positif ke negatif tadi ya. Ini J, itu adalah 1,1. Titik balik minimumnya tadi adalah berapa? Di 0,0. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu yang menentukan nilai maksimumnya. Itu contoh yang pertama. Insya Allah bisa ya untuk contoh yang pertama ini. Tinggal turunan baru di interval tadi disubstitusikan. Baik, saya lanjut ke contoh yang kedua. Ini disuruh ditentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x pada interval min 2 sampai dengan lebih kecil min x lebih besar min 2 lebih kecil dari 0. Nah, penulisan interval jangan tidak asing lagi ya, nah. Yang ini kalau ini kan ada di antara. Kalau yang tadi kan kita pakai intervalnya itu adalah interval menggunakan kurung siku ya. Oke, kalau kurung siku artinya dia sama dengan di situ. Jadi masuk nilai batasnya itu. Nah, langkahnya tetap sama. Kamu ambil turunan pertamanya itu hasil dari fx sama dengan x kuadrat kurang 4x adalah siapa? F aksen x sama dengan 2x kurang 4. Nah, kita cari stasionernya, dapat hasil turunan tadi x sama dengan 2. X sama dengan 2. Maka kalau kita masukkan ke fungsi awal F2, hasilnya adalah 2 kuadrat kurang 4 kali 2 sama dengan minus 4. Sudah selesai belum? Belum selesai. Jadi ini masih titik stasionernya ya, titik stasionernya tadi hasilnya sama dengan berapakah dia balik maksimum atau minimum. Oke. Nah, langkah berikutnya perhatikan intervalnya. Perhatikan interval tadi fungsi tersebut berada di antara minus 2 sampai 0. Ya, minus 2 sampai 0. Sedangkan tadi kita punya titiknya itu ada di 2, kan tidak ada angka 2 di situ. Kita tidak menemukan titik balik, 2 tidak masuk. Padahal itu adalah titik stasionernya. Karena fungsi tersebut maksimum dan minimumnya dibatasi di interval min 2 sampai 0. Ini yang tadi saya bilang perlu hati-hati. Oke. Nah, langkah yang kedua yang kamu lakukan adalah masukkan di interval tadi. Jadi di situ pada saat itu ada fungsi apa ya? Fungsi turun ya. Kamu substitusikan. Ketika dia f min 2, hasilnya adalah 12. Batasnya tadi kan awal min 2. Batas atasnya itu adalah 0. Ketika F0 hasilnya adalah 0. Nampak itu fungsinya turun ke bawah dia ya, dari negatif ke yang positif makin mengecil nilai Y-nya. Nah, dari sini kita akan dapatin nilai yang terbesar itu sama dengan berapa? Sama dengan 12. Nilai yang terkecil itu sama dengan berapa? Sama dengan 0. Gitu ya, sama dengan 0. Jadi kita tidak gunakan X sama dengan 2 karena dia tidak masuk interval. Kamu dapatin nilai maksimumnya itu 12 dan nilai minimumnya itu adalah 0. Seperti itu. Bisa ya? Sampai di sini? Bisa? Mana nih suaranya? Paham, Nak? Sampai di sini? Paham? Rahmi? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya lanjutkan di contoh yang ketiga. Nah, jadi menentukan maksimum dan minimum ini kadang dia belum ada fungsinya. Kita buat fungsinya dulu dari rumus-rumus yang telah ada, dari dasar-dasar yang telah ada, baru ditentukan turunannya. Jadi langkah kamu kalau dia ada fungsinya mudah, turunan untuk mencari maksimum ada fungsinya turunkan aja turunan pertama dapat titik, substitusi, lihat interval, dapatlah nilai maksimum minimumnya. Nah, ada soal itu, tipe soalnya adalah soal yang dia bentuknya soal cerita. Jadi kita di sini tidak ada fungsi, kita buat fungsinya dulu. Oke, buat fungsinya dulu, baru tentukan maksimum dan minimumnya. Oke.
Tentukan, ini contoh yang ketiga, tentukan ukuran persegi panjang yang dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Kawat. Nah, persegi panjang. Kita buat dulu fungsinya. Dan sampai sini, persegi panjang itu rumusnya apa ya untuk mencari luas? Mencari luas adalah panjang kali lebar. Jadi kita buat dalam variabel. Misalnya kita buat panjangnya X, lebarnya Y, dan sebagainya. Jadi buat dulu luasnya dalam fungsi F, Y, seperti itu. Nah, ini persegi panjang ya, kita punya panjang Y, lebarnya X. Luas, sudah kita ketahui rumusnya adalah X kali Y, karena kita sudah misalkan panjang Y, lebar X tadi ya. Oke, nah dari sini kita akan dapati, ingat, kita punya kawat itu panjangnya 100 cm ini mau kita maksimalkan. Berarti kita ambil kawat ini kan dipakai sebagai kelilingnya ya, Maka dari sini kita akan dapati 2X tambah 2Y sama dengan 100. Ya, jadi maksimalnya adalah 100. Maka disederhanakan, dari sini kamu akan dapati hasilnya Y sama dengan 50 kurang X. Itu persamaan hubungan antara Y sama X-nya. Baru masukkan ke dalam mana? Ke dalam luasnya. Fungsi luas tadi X kali Y. Kamu ganti Y-nya dengan X. Karena kita mau membuat jadi satu fungsi dalam satu variabel yang bisa diturunkan. Oke. Nah, luas LX tadi dalam X sama dengan apa? X kali Y, 50 kurang X. Maka hasilnya adalah ganti ya, dikalikan. Jadi 50X kurang X kuadrat dengan batas X-nya itu berada di antara 0 sampai 50. Oke, ya. Baik. Nah, turunan pertamanya L aksen X itu adalah 50 kurang 2X sama dengan 0 untuk mencari titik stasionernya. Dapat X-nya sama dengan 25. Karena L aksen 2 kalinya minus, tadi ini apa ya? Berarti dia fungsinya adalah fungsi kalau dia minus lebih kecil dari 0 turunan kedua, berarti ini nanti dapatnya adalah nilai maksimum. Oke, di X sama dengan 25. Oke, ya. Nah, jadi kamu masukkan L0. Nah, tadi kan kita ada batas 0 sampai 50 ya, karena kita sederhanakan. L0 hasilnya 0 ke fungsi awal. Fungsi awalnya itu yang mana? Fungsi LX. Fungsi LX sama dengan X dikali 50 kurang X. Oke. Nah, L25 pada saat 25 hasilnya berapa? 625. Pada saat L50 hasilnya 0. Maka luas maksimum itu terjadi pada saat kapan? Pada saat X-nya sama dengan 25. Kalau X-nya 25, Y tadi adalah 50 kurang X, berarti Y-nya adalah 25. Maka kita bisa tentukan, agar luas itu maksimum, maka panjangnya 25, lebarnya juga 25. Jadi, di atas tidak ada fungsi. Kita buat sendiri fungsinya, turunkan, dapatlah nilai maksimum atau minimumnya. Oke, bisa ya? Untuk contoh yang ketiga. Baik, satu contoh lagi saya berikan biar agak ringan ya, jangan terlalu pusing. Yang penting paham, insyaallah. Oke, contoh yang keempat. Nih, ini juga soalnya bentuknya soal cerita. Sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 5 kali 24 cm. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Oke, tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Nah, ini kita sudah, kalau panjang, kalau volume itu kan di kotak panjang kali lebar kali tinggi ada 3 variabel. Nah, inilah yang kamu bentuk menjadi satu variabel nanti. Caranya gimana? Kita cek ya. Oke, ini karton yang sudah disediakan tadi ukuran 45 kali 24. Nah, misalnya panjangnya ini kita potong pojoknya tadi bentuk persegi ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, bentuk persegi sepanjang siapa? X. Jadi dalam X nanti variabelnya. Nah, setelah itu kita dapati, tadi kan setiap potong ini XX ya, maka di sini panjang di sini kan 45.
Di sini X, di sini X, maka hasil dari ini kita dapati ini panjangnya ini adalah 45 dikurang 2X. Hati-hati kata ini sangat membantu dan mempengaruhi ya. Dibuat kotak tanpa tutup. Berarti kita buat jaring-jaring baloknya itu tanpa ada tutupnya. Tapi kalau ada tutupnya beda lagi nanti. Oke, karena ini tanpa tutup berarti ini sudah jadi kotak. Bayang ya. Nah, kamu akan dapat ini panjang 45 kurang 2X. Yang di sini ini adalah sebagai lebar bawah ya. Kalau dilipat, dipatahkan, dilipat. Ini adalah tadi lebar diketahui 24 ya. Lebar diketahui 24 karena ujung-ujungnya di sini X, maka ini jadi 24 dikurang X. Oke, 24 dikurang X. Dengan tingginya berapa? Tingginya berapa, Aulia? Rahmatun. Udah kebayang kotaknya? Tingginya X ya. Tingginya adalah X. Oke, tingginya adalah X. Lalu kita bisa buat kotaknya seperti ini. Sketsa kotaknya ya. Dengan tadi panjangnya 45 kurang 2X, lebarnya 24 kurang 2X, dan tingginya adalah si X. Oke. Nah, sekarang kita buat persamaan apanya dulu? Fungsinya, persamaan fungsinya. Untuk mencari maksimum persamaan fungsinya adalah volume suatu balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Diketahui panjangnya 45 kurang 2X. Lebarnya 24 kurang 2X dikali ya, dikali tinggi, kali X. Oke. Nah, kalau sudah dapat fungsinya udah mudah, udah 80% selesai nih soalnya. Oke. Dari sini kita akan dapati volume balok itu dikalikan ya, dikalikan hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurang 138x kuadrat ditambah 1080x dengan x-nya berada di antara 0 sampai 12. Ya, x-nya berada di antara 0 sampai 12. Oke. Nah, di sini kita dapati turunan pertamanya adalah berapa? Turunan pertamanya adalah 12. Ini setelah disederhanakan ya, Nak. Dia diturunkan kan 4x kuadrat 4 kali 3 12x baru disatukan karena sama-sama memuat variabel 12 ya, memuat faktor dari 12, maka dapat hasilnya 12x kuadrat dikurang 23x tambah 90. Lalu kita bisa faktorkan menjadi 12 kurang x kurang 18 dikali X kurang 5. Ini turunannya. Jadi kita dapati dari sini X stasionernya itu adalah X sama dengan 18 dan X sama dengan 5. Seperti itu ya. Oke, X sama dengan 18, X sama dengan 5. Baru kita uji nih supaya tahu ini maksimum atau minimum ya. Hasil turunannya adalah F aksen sama dengan P aksen 2 kali itu sama dengan 24x kurang 276. Nah, di sini berarti kita bisa mensubstitusikan angka yang tadi, mengetahui apakah dia maksimum atau minimum. Ya. Nah, sehingga kita substitusikan ketika dia P aksen 2 kalinya 18 lebih besar dari 0, maka terjadi nilai minimum. Ya, nilai minimum. Dan P aksennya pada saat X-nya 5 minus, berarti dia maksimum. Berarti balok ini punya nilai maksimum dan punya nilai minimum nanti. Ada 2 nilai. Baik, tadi ditanya volume maksimum ya, maka kita kembalikan lagi jika X sama dengan 5, X sama dengan 0, X sama dengan 12 di batasnya ya. Oke. Nah, di sini kita akan dapati V0 sama dengan 0, V12 sama dengan 0, kemudian V berapa? V5 sama dengan 2450. Oke, di sini dapat agar volume kotak maksimum, maka ukuran kotaknya harus berapa? Nah, ini diperoleh dari mana? Tadi kan V5 ya, berarti X sama dengan 5 itulah pembuat nilai volume itu maksimum. Sedangkan kita ketahui tadi panjang itu 45 kurang 2X. 2X, X-nya kan 5, berarti 45 kurang 2 kali 5 kurang 10, berarti hasilnya 35. Makanya panjangnya 35 dari situ diperoleh. Dan kita ketahui lagi lebarnya tadi adalah berapa? 24 dikurang 2X. Ya. X-nya tuh berapa? 5. Berarti 24 dikurang
10 hasilnya sama dengan 14. Dan tinggi tadi adalah siapa? Tinggi adalah X. Jadi volume kotak maksimum, agar volumenya maksimum maka ukurannya itu panjang 35 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya adalah 15 cm. Jadi mungkin itu aja dari saya hari ini. Jadi kata kuncinya adalah untuk mencari nilai optimum minimum itu adalah turunkan turunan pertama, uji hasil turunan pertama tadi sebagai nilai variabel X ke dalam fungsi awal. Kalau ada interval batas, uji juga interval batas awal dan akhirnya. Tentukan mana nilai Y yang Fx yang paling tinggi itulah maksimum, yang paling rendah adalah minimum. Nah, jika kamu ketemu sama soal cerita, kamu lihat bentuk dulu fungsi trigonometrinya, baru kamu selesaikan. Selesaikan langkah-langkahnya seperti langkah-langkah yang pertama. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Ada? Tidak? Nah, saya mau nanya, Mem. Siap, Paulia ya. Paulia ya? Siapa ini? Eca, Mem. Itu kan Mem tadi ada Mem bilang kalau minimum itu nilainya terkecil, kalau maksimum nilainya terbesar. Nilai FX Tadi ya? Mem yang bisa, iya Mem. Yang soal sebelumnya Mem, sebelum PPT ini Mem, screen ini. Boleh Mem diganti Mem. Yang mana ya? Yang mana? Yang terakhir tadi Mem. Yang terakhir tadi Mem. Oke, boleh. Ntar ya, soal yang terakhir ya. Ntar ya, Nak. Ya, Mem. Yang ini ya? Ya, Mem. Ntar ya. Itu kan Mem, itu kan Mem V-nya yang 2 kali penurunan 18. Iya ya, ntar ya. Biar saya ini dulu. Yang di P-nya. Oke, ntar ya. Soal terakhir ya. Iya, Mem. Oke, ini ya. Hasil akhir aja ya. Lagi, Mem, ya. Yang ini ya. Iya, Mem. Ini kan? Oke. Iya, Mem. Itu kan V-nya yang penurunan 2 kali 156 lebih besar dari 0. X-nya 18. Kok itu jadi min lokal, Mem? Kenapa 18 itu minimum lokal? Oke. Nah, ini. Jadi tadi yang turunan kedua ini bukan menentukan nilai maksimum dan minimum ya, Nak, tapi menentukan apakah fungsi itu mempunyai nilai maksimum atau minimum. Paham ya? Karena kita menguji P18 ini kan turunan yang keduanya X tadi, X1, 2 tadi yang kita temukan 18 sama 5 itu, kita uji di hasil turunan yang kedua. Jadi turunan tadi 24 X kurang 256. Jadi digantikan 24 kali 18 dikurang 276. Jadi ya. Jadi hati-hati. Ketika kamu menurunkan turunan yang kedua, kamu substitusikan X transisioner yang udah kamu dapat, itu bukan nilai maksimum atau minimumnya. Saya batasi ya. Itu hanya menentukan apakah fungsi tersebut mempunyai nilai minimum atau maksimum. Tadi di awal dibilang P aksen itu kalau dia lebih besar dari 0, maka dia mempunyai nilai minimum. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia mempunyai maksimum. Karena apa? Karena di situ akan terjadi, kalau maksimum itu kan gini ya, puncaknya di atas ya kan. Dia ada terjadi dari positif ke negatif. Itu adalah fungsi nilainya adalah nilai maksimum. Ketika turunan keduanya negatif. Kemudian kalau apa kan dia begini. Kalau apa ya. Jadi itu adalah fungsinya fungsi yang titik baliknya minimum seperti itu. Jadi kita menguji. Makanya tadi kata kuncinya adalah turunkan pertama aja. Turunan kedua itu hanya menguji. Menguji mungkin kamu ketemu sama soal ini mempunyai nilai maksimum atau minimum gitu. Boleh kamu uji turunan kedua tanpa menentukan nilainya. Tapi kalau soalnya sudah diminta menentukan nilai maksimum minimumnya, berarti kan kamu harus memasukkan ke fungsi awal ya, fungsi awal ya. Jadi kalau misalnya tadi di kurva tadi pangkat 3, berarti
dari fx x pangkat 3 tadi itu, manakah yang nilai paling besar, paling kecil, itu diambil, titik yang kamu ambil adalah titik potongnya, titik batasnya itu adalah di titik stasioner. Kemarin di minggu lalu kan kita belajar titik stasioner itu adalah ketika titiknya berada dari yang puncak, yang di puncak seperti itu, ya kan? Baru yang minimumnya di bawah seperti itu, baru X itulah menentukan. Nah, nilai Y-nya belum kita tentukan di mana. Y-nya itu diperoleh dari mana? Y yang kita dapati nanti adalah ketika kita memasukkan nilai X tadi ke fungsi awal. Fungsi awalnya itu yang dia pertama sekali fungsi volume tadi. Volume tadi kan panjang kali lebar kali tinggi. Tapi yang dirubah yang ke dalam bentuk X. Seperti itu, Eca. Jadi bukan 156-nya sebagai ini. Kenapa saya bilang minimum lokal? Karena kita membatasi di sini. Kan nggak mungkin panjang itu sama dengan 0, seperti itu ya kan. Atau panjang dari suatu balok atau kubus tadi dia negatif, kan nggak mungkin kan nilainya. Jadi dia berada di posisi yang terbatas tertentu, makanya dia minimumnya minimum lokal. Kalau fungsi itu tidak terhingga bentuknya, tapi ini kan dibatasi dari sebuah balok. Begitu, Eca. Paham ya? Jadi intinya gini aja, ketika kamu ketemu sama soal untuk menentukan nilai maksimum minimum, ditanya nilai maksimum dan minimumnya, maka turunkan turunan pertama fungsi tersebut, udah, turunkan kan kamu dapat nilai X sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0 kan dapat nilai X. Nah, nilai X tadi kamu substitusikan ke fungsi awal. Substitusikan fungsi awal, kamu akan dapati nilainya. Oke, nah kalau dia ada 2, 3, 4 nilai, kita bisa tahu, oh ini maksimum, yang paling besar pasti maksimum, ini minimum, seperti itu kan, yang paling kecil adalah minimum gitu kan. Nah, kamu udah bisa langsung buat catatan, ini maksimumnya segini, minimumnya segini. Tapi kalau fungsi tersebut, misalnya X-nya tunggal, X-nya cuma 1, misalnya setelah kamu turunkan, fungsinya cuma 1. Itu kan kalau fungsi kuadrat pasti turunan X-nya 1 misalnya. Kalau dia akarnya nggak kembar seperti itu kan. Nah, kamu dapatin misalnya X-nya sama dengan 2, cuma 1. Kalau ini tadi kan ada 2, ada 3, dan sebagainya kan ada interval tertutup. 1. Kamu bingung, ini nilai maksimum atau minimum ya? Pasti pertanyaannya gitu kan. Kamu misalnya dapat dari turunan itu setelah disubstitusikan X-nya 1 nilai, Y-nya 1 nilai. Gimana ya gitu kan, ini nilai maksimum atau nilai balik minimum ya, tentunya kamu Eca bingung kan, ini maksimum atau minimum ya. Iya, Mem. Itulah setelah kalau misalnya kamu dapat hanya 1, kamu bisa buat ujinya di turunan kedua, mengetahui apakah nilai X1 nilai X, Y tadi, titik X, Y tadi, apakah dia maksimum atau minimum, seperti itu. Oke ya, Ca? Iya, Mem. Oke, Mem. Ya, tuh. Jadi insya Allah mudah ya, dipelajari pelan-pelan. Yang lain? Setelah ini belajar apa, Nak? Bahasa Indonesia, Mem. Bahasa Indonesia, Mem. Ya, baik. Semuanya ada di Psikologi ya, sudah saya upload. Kerjakan tugas kuisnya supaya menambah nilai juga, menginput nilai kamu. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini, insyaallah ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.